Selamat siang, Pak Rudi. Selamat datang di presentasi Project Capstone Integrasi Materi Wawasan Dunia Kristen dari kelompok J. Nama saya Erik bersama dengan rekan-rekan saya, Justin Salim, Tanso Natali, dan Sandi Ferianto. Kami mengangkat 3 materi dari WDK, Wawasan Dunia Kristen, atau yang berikutnya akan kami sebut dengan WDK, yang relevan. Dari WDK 1, kami mengangkat materi elemen wawasan dunia. Dari WDK 2, kami mengangkat dosa dan ilmu pengetahuan. Dan dari WDK 3, kami mengangkat formasi spiritual disiplin. Yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai elemen wawasan dunia. Salah satu dari elemen wawasan dunia Kristen adalah etika. Di sini etika menyatakan bahwa Allah yang membuat semua dasar hukum pada alam semesta, dan dia juga berperan sebagai hakim atas ketaatan dalam hukum tersebut. Sehingga apapun yang berkenan di hadapan Allah itu adalah absolut. Apapun aturannya, apapun yang kita lakukan dan katakan, jika itu itu ada nilai benar dan salahnya. Dan nilai benar dan salah tersebut bergantung pada apakah itu berkenan di hadapan Allah atau tidak. Lalu apa relevansinya dengan jurusan matematika? Ilmu matematika merupakan fondasi untuk berbagai ilmu alam seperti fisika, kimia, dan lain-lainnya. Nah, ilmu-ilmu alam ini yang menjadi suatu aturan bagi alam semesta. Dan karena Tuhan ialah yang menciptakan alam semesta, maka aturan-aturan ini tidak mungkin bisa diberontak. Dalam kata lain, tidak ada yang dapat melanggar aturan-aturan ini. Aturan ini bersikap absolut, seperti Allah yang absolut. Tidak hanya untuk ilmu alam, namun ilmu matematika juga digunakan dalam berbagai ilmu-ilmu sosial. Dan ilmu-ilmu sosial ini adalah ilmu-ilmu yang didasarkan pada moral manusia. Dan moral manusia ini juga memiliki benar dan salah. Dan benar dan salah itu diatur Tuhan. Matematika juga tidak bertentangan dengan logika. Logika apa yang kita maksud? Yaitu logika dunia. Dalam arti lain ya, seperti bagaimana hal-hal bekerja dan apa yang seharusnya terjadi. Dan semua ini telah dirancang dan dibuat oleh Allah. Matematika juga merupakan ilmu yang konsisten, sama seperti Allah yang juga konsisten dalam urusannya dengan manusia dan dunia dari zaman ke zaman. Oke, jadi materi berikutnya adalah dari WDK 2, yaitu sifat dari ilmu pengetahuan. Jadi sifat dari ilmu pengetahuan ini, menurut Thomas Kuhn, menurut dia, sains tidak berkembang dalam satu paradigma yang sama. Lalu hubungan ilmu pengetahuan dengan dosa itu apa sih? Jadi dosa itu kan mampu mempengaruhi hidup manusia dan paradigmanya. Jadinya dosa mampu mempengaruhi cara ilmuwan dalam mengembangkan dan menggunakan ilmu pengetahuan serta teknologi. Paling banyak kasusnya di era sekarang itu pembuatan hoax. Lalu relevansinya dengan jurusan matematikanya itu juga salah satu kecurangan yang cukup umum terjadi di bidang statistika, yaitu manipulasi data. Next. Next. Dalam materi WDK 3, kelompok kami mengambil formasi spiritual, yaitu disiplin formasi spiritual adalah suatu proses yang di mana Roh Kudus membentuk batinnya manusia supaya menjadi serupa dengan Kristus. Nah, contoh disiplin rohani ini ada 9, yaitu disiplin menyendiri dengan Allah atau silence and solitude, disiplin salat teduh, disiplin berdoa, disiplin memberitakan Injil,
disiplin berikan persembahan, disiplin melayani Tuhan, disiplin mencatat perjalanan rohani bersama Tuhan, serta disiplin berpuasa. Nah, di sini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kita mengambil salah satu contoh di mana kita sering melakukan rutinitas kita sehari-hari dan melupakan Tuhan. Di sini kita melupakan satu disiplin rohani, yaitu silence dan solitude. Silence dan solitude itu membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, dan dengan keterbatasan kita mengerjakan kehidupan sehari-hari, mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, jadi kita melupakan Tuhan, dan kita melepaskan ketergantungan kita dengan Tuhan. Next. Nah, kemudian ada pula tantangan dalam mempraktekkan materi-materi apa yang telah kita sampaikan tadi. Nah, misalnya dalam mempraktikkan elemen wawasan dunia, yaitu etika yang telah dijelaskan tadi, seringkali kita melepaskan kebergantungan kita terhadap Allah dan yakin akan hasil yang telah terjadi adalah akibat dari diri kita sendiri. Padahal itu sebenarnya apa yang kita punya, apa yang kita raih, itu semuanya berasal dari Allah. Akibatnya kita sering merasa superior dibandingkan dengan Allah dalam membuat sesuatu. Padahal semua yang tercipta benar-benar bergantung pada Allah untuk eksistensinya. Jadi seharusnya kita tuh tidak sombong dengan pencapaian kita karena semuanya itu berasal dari Allah. Next. Jadi tantangan dalam praktek kalau ilmu pengetahuan itu, kalau misalnya kita sedang melakukan pengolahan data, kemungkinan kita melakukan manipulasi itu ada tujuannya, yaitu kita mendapatkan sogokan, makanya kita melakukan manipulasi data. Mendapatkan hasil yang membuat dia menyesal, itu memberikan pengaruh besar terhadap seperti misalnya dagang atau mengolah data statistik, misalnya pemilu gitu. Biasanya manipulasi data itu merugikan banyak orang karena hasil data yang kita olah jadinya tidak akurat, bukan sesuai apa yang ada. Namun yang paling penting itu integritas dari orang yang melakukan manipulasi data tersebut itu menjadi hilang. Next. Tantangan dalam praktek pada formasi spiritual adalah yang pertama budaya dunia. Budaya dunia, jadi kita tuh kayak terlalu mengikuti perkembangan zaman. Jadi itu kita melupakan nilai-nilai yang firman Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Jadi yang kedua mobilitas yang tinggi. Jadi itu orang kayak nggak mau korbanin waktu buat Tuhan. Ya, jadi kayak mau sibuk, kayak mau urusin dirinya sendiri. Yang ketiga, kesibukan yang tinggi. Setiap orang punya kesibukan yang masing-masing, entah pekerjaan ataupun hobi atau apapun, jadi dia melupakan Tuhan. Yang keempat, terjebak rutinitas. Yang kelima, malas mendisiplinkan diri. Nah, ini malas mendisiplinkan diri itu dia kayak nggak ada niat untuk punya disiplin rohani yang baik. Yang keenam, tidak menjalankan ke-9 disiplin rohani dan hanya melakukan beberapa saja. Di sini di mana kalau kita mau menjalankan disiplin rohani harus secara holistik menyeluruh dan tidak bisa milih-milih. Next. Maaf, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk dapat mempraktekkan hal-hal yang telah kita sebutkan tadi. Pertama, terus-menerus mereview materi yang sangat membantu dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin kelihatannya idealistik karena kita nggak mungkin review materi segitu banyak. Jadi mungkin kita ambil satu aja materi dari WDK 1, satu dari WDK 2, karena kita nggak bisa bergantung pada orang lain untuk mengingatkan kita untuk mempraktekkan materi-materi tersebut.
Kemudian, kita juga berusaha untuk menyisihkan sedikit waktu kita untuk bersekutu pribadi dengan Allah. Kemudian kita juga membuka rasa ketergantungan terhadap Allah. Kita mengingatkan kembali diri kita bahwa ini adalah pemberian Allah. Jadi, kita akan menjadi semakin bersyukur terhadap kehidupan kita ini. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.